Karena ada air yang turun itu menjadi bahaya itu. Tapi kalau kita selalu melanggengkan istighfar, ya mudawamah ala istighfar, ya, air yang turun dari langit menjadi berkah. Nah, yang berikutnya tidak hanya itu. Di samping itu Allah akan melipat gandakan wayumditkum bi amwalin wa baninin. Ini Allah akan perbanyak, Allah akan kembangkan kepada kamu harta yang kamu miliki, yaitu harta yang telah kamu miliki atau jatah rezeki harta dari Allah. Misalnya kita mendapatkan jatah dari Allah 1 miliar, itu akan diyumdit oleh Allah menjadi banyak. Wa yumditkum bi amwalin, tidak hanya itu, wa baninin, yang semula kita tidak punya keturunan atau punya keturunan hanya 3 atau 4, diperbanyak oleh Allah jatahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang hakikat sholawat dan istighfar. Pada bagian pertama sudah kita sampaikan bagaimana kita terhindar dari musibah, terlepas dari mara bahaya, tidak ada bencana adalah bila kita bersholawat. Yang kedua, bagaimana agar supaya kita ini benar-benar mendapatkan berkah, tidak sekedar terhindar dari musibah, tidak hanya terhindar dari mara bahaya, tapi di tahun 2023 ini kita mendapatkan keberkahan dan keberuntungan serta kesuksesan. Artinya adalah istighfar. Dengan kata lain, ingin terhindar dari musibah, langgengkan sholawat. Ingin mendapatkan berkah suksesan, langgengkan istighfar. Hakikat sholawat sudah kita sampaikan, tolong diputar-putar pada bagian pertama. Pada kesempatan ini kita akan bicarakan tentang istighfar. Apa istighfar? Ini yang terpenting, agar supaya kita bisa mempraktekkan istighfar itu secara benar dan secara tepat. Istighfar pada umumnya kan dimaknai dengan astaghfirullahaladzim, kalimat atau membaca astaghfirullahaladzim. Itu kalau diartikan secara bahasa kita kan, aku meminta ampun ya kepada Allah yang Maha Agung. Astaghfirullah, aku meminta ditutupi gitu, kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfiru, kita meminta dighafar, ya, ghafar itu ditutupi, tidak terlihat kesalahan kita kepada Allah yang Maha Agung. Membaca istighfar itu astaghfirullahaladzim. Macamnya banyak. Ada sayyidul istighfar, ada astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar, itu bacaan istighfar. Nah, sekarang sebenarnya apa hakikat istighfar itu? Gitu. Kalau kita rujuk ya, misalnya ini dalam surat Nuh itu surat ke-71 ayatnya 10, 11, 12 gitu. Faqul tustaghfiru atau istaghfiru faqul tustaghfiru innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Ghaffara, Maha menutup segala kesalahan dan dosa. Kalau kita benar-benar istighfar, berikutnya aksiologisnya adalah yursilis sama alaikum midrara. Allah akan langit akan menurunkan, akan memberikan kepada kita tanpa henti berkah gitu. Jadi tidak
tidak akan ada terjadi kekeringan karena selalu ada hujan yang tepat waktu, ada air yang hujan atau air yang turun dari langit itu benar-benar syaiban nafi'a gitu. Itu air yang mengucurkan yang bermanfaat. Air yang turun dari langit itu benar-benar syaiban nafi'a gitu. Itu air yang mengucurkan yang bermanfaat. Karena ada air yang turun itu menjadi bahaya gitu. Tapi kalau kita selalu melanggengkan istighfar, ya mudawamah ala istighfar, ya, air yang turun dari langit menjadi berkah. Nah, yang berikutnya tidak hanya itu. Di samping itu Allah akan melipat gandakan wayumditkum bi amwalin wa baninin. Ini Allah akan perbanyak, Allah akan kembangkan kepada kamu harta yang kamu miliki, yaitu harta yang telah kamu miliki atau jatah rezeki harta dari Allah. Misalnya kita mendapatkan jatah dari Allah 1 miliar, itu akan diyumdit oleh Allah menjadi banyak, gitu. Wa yumditkum bi amwalin, tidak hanya itu, wa baninin, yang semula kita tidak punya keturunan atau punya keturunan hanya 3 atau 4, diperbanyak oleh Allah jatahnya kalau kita beristighfar, kita melanggengkan istighfar. Yumditkum bi amwalin wa baninin, gitu. Masih ada lagi, wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan ciptakan pada kamu taman-taman keindahan. Wa yaj'al lakum anharo, dan Allah akan ciptakan pada kamu pokoknya keindahan-keindahan. Anharo artinya nahrun, sungai. Ini metafora simbolik ya. Tapi yang jelas kalau kita beristighfar, minimal menja astaghfirullahaladzim secara syariah ya, maka Allah akan turunkan air dari langit itu, air yang membawa berkah dan manfaat. Yang kedua, jatah rezekimu dari harta benda akan ditambah oleh Allah. Jatah rezekimu dari anak keturunan akan dilipat gandakan, ditambah oleh Allah. Kemudian di samping itu, keturunanmu gitu, akan diciptakan, disediakan oleh Allah, namanya kebun-kebun, tidak akan kekurangan tempat tinggal dan juga tempat rekreasi. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Nah ini. Jadi yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa baninin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Ini luar biasa ini, sampai rincinya kayak begitu. Istighfar. Nah, sekarang ini yang terpenting. Sebenarnya apa sih istighfar itu? Nah, secara syariah, secara fikih membaca astagfirullahaladzim atau Allahumma anta rabbi dan macam-macam banyaknya. Tapi secara hakikat istighfar itu kamu berbahagia. Hatimu berbahagia. Kenapa berbahagia? Ya Allah itu maha menutupi segala dosa. Artinya bahagiakan hatimu, itu adalah hakikat istighfar. Kalau kamu selalu happy dan happy, artinya kamu bisa ridho, ya toh. Ridho terhadap apapun, bagaimanapun keadaan apapun, alias kamu selalu bisa bersyukur, selalu menemukan kenikmatan dalam situasi, kondisi, dan keadaan apapun, kamu bahagia, itulah hakikat istighfar. Hakikat istighfar itu bahagia, happy. Hakikat sholawat adalah kamu cinta, ya. Kamu cinta kepada Rasulullah. Hakikat cinta adalah kamu berlaku sidik, amanah, tabligh fatonah, kamu dicintai oleh Allah. Dicintai Allah, ditutup segala dosamu, dikasih rahmat oleh Allah. Itu hakikat sholawat, tidak akan terkena musibah. Hakikat istighfar adalah kamu selalu happy dan bahagia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana orang itu bisa happy? Adalah lakukan kebaikan, apapun sekecil apapun, gitu. Lakukan kebaikan apapun sekecil apa akan mendatangkan kamu bahagia. Apa kebaikan itu? Ya banyak kan. Itu namanya dorongan nafsu mulhamah. Nafsu yang tulhim sahibah fi'lal khairat. Yaitu dorongan dari diri kita yang mendorong diri untuk melakukan berbagai kebaikan. Kan ada setiap saat itu. Mau ngasih ini, mau nolong ini, lakukan itu. Semakin banyak kebaikan kau lakukan atas dorongan dirimu, gitu, maka ketenangan kau dapatkan.
namanya mutmainnah. Ketenangan kau dapatkan, maka radiyah, rela kau rasakan. Rela kau rasakan, kau dapatkan, engkau akan mardiyah, mendapatkan ridho. Ridho kau dapatkan, engkau akan menempati posisi kamilah, kesempurnaan. Kesempurnaan kamilah kau duduki, kau rasakan, dan didatangkan oleh Allah kepada kamu, maka kamu akan mencapai tingkat bahagia yang tiada tara. Dan itu rahasianya ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita selalu bahagia, selalu happy, caranya lakukan kebaikan apapun, sekecil apapun, maka berkah kesuksesan akan didapatkan. Kalau kita ingin terhindar dari mara bahaya, ya, terhindar dari musibah, salawat kuncinya. Apa itu? Bersama Rasulullah. Apa itu? Berlaku sidik karena Allah dan Rasulnya. Benar. Berlaku amanah karena Allah dan Rasulnya. Berlaku jujur karena Allah dan Rasulnya. Berlaku cerdas karena mengikuti sunnahnya. Itulah hakikat salawat. Kalau kita ingin dapat berkah sukses, adalah istighfar kuncinya. Apa itu? Selalu happy dan bahagia. Bagaimana caranya? Lakukan kebaikan sekecil apapun agar didapatkan ketenangan, agar mendapatkan rela, akan mendapatkan ridha Allah, agar mencapai makom yang kamilah. Makom kamilah itulah yang mengantarkan kita puncak bahagia di dalam hati dan rasa kita. Kalau dirimu berbahagia, sukses kau dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu berapi-api. Ya.